puasa di hari Arafah, puasa ketika para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah, ya, dikatakan oleh baginda Nabi itu menghapus dosa 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Ya, nah, jadi kalau kita katakanlah agak berat melaksanakan puasa yang dari tanggal 1 sampai 8-nya, minimal ini jangan ditinggal, Pak. Yang 9 Dzulhijjahnya ini. Ya. Karena ini hukumnya sunnah muakkadah, ya, mayoritas atau jumhur ulama menyimpulkan hukum, yes, puasa Arafah ini adalah sunnah muakkadah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah, ya, atau pada hari di mana para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, kira-kira yang pertama ini bisa dipahami, ya, tentang puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Satu dua hari lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Ya, yang pertama saya ingin menyampaikan tentang keutamaan bulan Dzulhijjah, ya, terutama di 10 hari pertama, ya, bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji. Kalau untuk yang beribadah haji sampai tanggal 13, ya, mereka masih ada rangkaian-rangkaian ibadah haji di sana. Ya, nah, jadi yang pertama, ya, keutamaan bulan Dzulhijjah, ini jelas bahwa di dalam Al-Quran dikatakan tentang adanya bulan-bulan haram, ya, adanya 4 bulan haram, ya, lalu kemudian di hadis dijelaskan ke-4 bulan haram itu adalah yang pertama bulan Dzulqa'dah, kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, kemudian yang ketiga adalah bulan Muharram, kemudian yang keempat adalah bulan Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Nah, Dzulhijjah ini adalah salah satu dari Ashhurul Hurum, ya, salah satu dari bulan-bulan haram. Nah, sebagaimana yang kita pahami bahwa di bulan-bulan haram itu ada keistimewaan, yaitu pelipat gandaan pahala, Pak. Ya, jadi apapun amal saleh kita, apapun amal ibadah kita, ya, baik yang terkait dengan ibadah individual, ya, maupun ibadah-ibadah yang terkait dengan muamalah, ibadah-ibadah ghairu mahdhah, ini pahalanya dilipat gandakan. Ya. Nah, tapi di sisi lain saya juga selalu mengatakan bahwa selain ada pelipat gandaan pahala, juga ada pelipat gandaan dosa. Ya, ketika seseorang melakukan maksiat di bulan-bulan bulan-bulan haram itu, ya, semoga kita dihindarkan dari berbagai kemaksiatan di bulan-bulan haram, 4 bulan haram ini. Nah, khusus tentang bulan Dzulhijjah ini, ya, Nabi mengatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau mengatakan tidak ada hari di mana amal saleh lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi amalan yang dilakukan pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Lalu kemudian ada sahabat bertanya, Pak, apakah tidak juga termasuk jihad fisabilillah, ya Rasulullah? Artinya kelebihan amalan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah itu juga mengalahkan jihad fisabilillah, mengalahkan pahala jihad fisabilillah. Nabi mengatakan, iya, tidak juga. Artinya amalan 10 hari di bulan Dzulhijjah itu pahalanya lebih besar daripada jihad fisabilillah. Tapi kemudian Nabi mengatakan kecuali jihad itu benar-benar membahayakan diri dan hartanya. Nah, begitu, Pak. Ya, jadi setiap orang berangkat jihad itu kan ada yang gugur atau ada yang syahid dan ada yang tidak. Nah, ketika kemudian orang itu berjihad, ya, lalu kemudian dia pulang kembali ke rumah, ya, setelah ekspedisi jihad itu selesai, katakanlah begitu. Nah, itu pahalanya tidak bisa mengalahkan amalan-amalan yang kita laksanakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu, Pak. Kecuali jihad itu sampai mengorbankan seluruh hartanya, mengorbankan jiwanya. Nah, kira-kira bisa dipahami, ya? Ya, mengorbankan jiwanya. Nah, itu baru bisa mengalahkan pahala dari amal-amal saleh kita di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor 969. Ya, nah kita tahu juga bahwa keistimewaan bulan Dzulhijjah ini di dalamnya ada ibadah yang istimewa, yaitu ibadah haji, kemudian ada ibadah kurban, dan ada hari yang agung di dalamnya, yaitu hari Arafah, ya, 9 Dzulhijjah, yaitu hari
di mana para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah, ya, puncak dari ibadah haji itu sendiri. Ya, Nabi mengatakan al-hajjul Arafah. Haji itu Arafah, artinya orang yang tidak hadir di dalam wukuf di Arafah, dia tidak dianggap telah melaksanakan ibadah haji. Ya, jadi dulu pernah ada yang beberapa waktu yang lalu kan ada salah seorang kontestan, ya, pemilihan legislatif, dia pulang sebelum wukuf di Arafah karena mengejar waktu untuk tes kesehatan. Ya nggak sempurna, bukan nggak sempurna, ya dia tidak dihitung sebagai melaksanakan ibadah haji, karena haji itu intinya di Arafah ketika melaksanakan wukuf, ya. Nah, ini beberapa keistimewaan bulan Dzulhijjah. Lalu buat kita bagaimana yang tidak melaksanakan ibadah haji ini? Nah, ada amalan-amalan, Pak, ya, yang terkait dengan ibadah di bulan Dzulhijjah ini, ya. Amalan-amal ibadah yang terkait dengan bulan Dzulhijjah ini, yang pertama ada puasa, ya, awali dari hari pertama, ya, hari pertama puasa Dzulhijjah itu adalah mulai dari 1 Dzulhijjah, ya, sampai 9 Dzulhijjahnya, ya, jadi dari 1 Dzulhijjah sampai 9 Dzulhijjah, yaitu 9 itu adalah hari di mana jamaah haji sedang melakukan wukuf di Arafah. Jadi dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ya, hadis ini nomor 2437, beberapa istri baginda Nabi menyampaikan bahwa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melakukan puasa di 9 hari pertama di bulan Dzulhijjah, wa yauma Asyura, dan juga melaksanakan puasa di Asyura, ya, 10 Muharram. Ya, wa salasata ayyamin min kulli syahrin, dan juga melaksanakan ibadah puasa melaksanakan puasa 3 hari di setiap bulannya, yang kita kenal dengan puasa Ayyamul Bid itu, ya. Nah, jadi ini hadis disampaikan oleh beberapa istri beliau, sumbernya dari beberapa istri beliau, dan hadis ini ada di dalam kitab hadis Abu Dawud nomor 2437. Jadi kalau kita simpulkan begini, Pak, ibadah puasa di bulan Dzulhijjah itu dari tanggal 1 sampai 7-nya itu bisa dikatakan puasa sunnah, ya, bulan Dzulhijjah, puasa sunnah Dzulhijjah. Lalu ada yang mengatakan tanggal 8-nya itu adalah puasa tarwiyah. Nah, untuk puasa tarwiyah ini memang ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa hadis tentang dalil puasa tarwiyah ini dhaif. Ya, tapi tidak ada masalah. Artinya, kalau kita menganggap bahwa hadis itu dhaif, ya, tentang puasa tarwiyah tadi, maka niat kita untuk puasa di 8 Dzulhijjahnya itu kita niatkan untuk puasa sunnah bulan Dzulhijjah. Ya, tadi tidak kita niatkan untuk puasa tarwiyah. Ya, paham ya? Ya, karena ada, memang harus kita katakan, ada beberapa ulama yang mengatakan hadis tentang puasa tarwiyah itu dhaif. Nah, lalu tentang puasa Arafah. Nah, ini yang mayoritas ulama mengatakan ini hukumnya sunnah muakkadah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, karena dikatakan dalam satu hadis bahwa puasa Arafah itu, ya, syamu yaumil Arafah, jadi puasa di hari Arafah, puasa ketika para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah, ya, dikatakan oleh baginda Nabi itu menghapus dosa 1 tahun sebelum dan sesudahnya. Ya, nah, jadi kalau kita katakanlah agak berat melaksanakan puasa yang dari tanggal 1 sampai 8-nya, minimal ini jangan ditinggal, Pak, yang 9 Dzulhijjahnya ini, ya, karena ini hukumnya sunnah muakkadah, ya. Mayoritas atau jumhur ulama menyimpulkan hukum, yes, puasa Arafah ini adalah sunnah muakkadah, yaitu puasa yang dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah, ya, atau pada hari di mana para jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Ya, kira-kira yang pertama ini bisa dipahami, ya, tentang puasa sunnah di bulan Dzulhijjah. Lalu yang kedua, ya, amal yang khusus yang bisa kita laksanakan terkait dengan Dzulhijjah ini, khusus bagi yang berkurban, Pak. Ya, bagi yang berkurban ada larangan memotong rambut dan kuku, ya, sampai hari dia berkurban, sampai binatang kurban atau hewan kurbannya itu disembelih. Ya, mulai dari 1 Dzulhijjah sampai disembelihnya hewan kurban itu. Ya, bagi yang berkurban ada larangan
untuk memotong rambut dan kukunya. Ya, ini disampaikan dalam satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha yang terdapat dalam hadis Sahih Bukhari. Di mana baginda Nabi mengatakan, "Man kana lahu zibahun fazabahuhu fa idza uhilla hilalu dzulhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudahi." Ya, jadi barang siapa yang ingin berkurban, ya, maka ketika ya fa idza uhilla hilalu dzulhijjah, ketika sudah terlihat hilal bulan Dzulhijjah, ketika sudah memasuki bulan Dzulhijjah, fala ya'khudanna min sya'rihi, maka janganlah dia memotong rambutnya, wala min azfarihi, dan juga jangan memotong kukunya, ya syai'an, sedikit pun, ya, hatta yudahi, sampai hewan sembelihan kurban itu disembelih. Ya, jadi seluruh rambut ya tidak boleh dipotong, ya, seluruh kuku juga tidak boleh dipotong. Lalu kapan itu dilaksanakan? Ya, kalau menurut saya yang paling afdal ya ketika kita menganggap bahwa hari itu adalah hari terakhir bulan Dzulqa'dah. Ya, sebelum memasuki Dzulhijjah, ya, kita sudah potong semua, ya, kuku yang pendek, lalu kemudian juga kalau rambut sudah agak-agak panjang, ya, sehingga nanti pada antara 1 sampai 10 Dzulhijjah itu nanti rambutnya ada kelihatan nantinya bakal kurang rapi gitu ya, jadi potong aja sekalian gitu ya pada akhir bulan Dzulqa'dah itu. Ya. Ya, memang baginda Nabi tidak menyebutkan hikmah dari dipotongnya atau larangan atas pemotongan rambut dan kuku ini. Ya, tetapi kemudian para ulama mengatakan ini adalah bukti kesungguhan kita dalam berkurban. Ya, bukti bahwa kita pun siap untuk berkorban untuk agama ini, ya, untuk Allah, untuk Rasulnya. Ya, bukan hanya hewan-hewan itu yang siap berkorban, tapi kita pun siap untuk berkorban. Lalu pertanyaan besarnya adalah kapan 1 Dzulhijjah itu? Ini yang penting. Kapan 1 Dzulhijjah? Ini penting, Mbak. Ya, karena besok hari Selasa, besok itu tanggal 27 Mei 2025 itu sudah masuk 29 Dzulqa'dah. Artinya ya mayoritas wilayah di seluruh dunia, ya, negara-negara di seluruh dunia, negara-negara bangsa di seluruh dunia ini akan melaksanakan ru'yat. Ya, masing-masing lembaga keagamaannya, ya, Kementerian Agamanya akan melakukan sidang isbat untuk menentukan apakah Dzulqa'dah ini cukup 29 hari atau Dzulqa'dah ini harus disempurnakan menjadi 30 hari. Ya, paham kira-kira ya, Pak ya? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Jadi kurang lebih ya gambaran umumnya penetapan awal bulan, ya khususnya awal Dzulhijjah, lalu kemudian awal Ramadan dan Syawal, ya, itu ada 3, Pak. Ada 3 metode. Yang pertama adalah metode hisab. Yang kedua ada yang namanya metode ru'yat lokal. Ya, jadi ru'yatnya dibatasi di masing-masing negara bangsa. Lalu yang ketiga, yaitu ru'yat global. Ya, ru'yat global itu adalah ru'yat yang berdasarkan ru'yatnya seorang kaum muslimin, ya, di satu wilayah tertentu di seluruh dunia ini, itu mengikat seluruh kaum muslimin yang ada di seluruh dunia. Nah, untuk Idul Fitri dan Idul Adha agak berbeda. Ya, untuk Idul Fitri saya pernah bicarakan dan hari ini bukan waktunya untuk berbicara tentang Idul Fitri. Nah, saya ingin berbicara tentang penetapan 1 Dzulhijjah ini, Pak. Jadi dari ketiga metode ini, yang pertama metode hisab, yang kedua adalah metode ru'yat lokal, yang ketiga metode ru'yat global, tapi ru'yat globalnya ini khusus, Pak. Khususnya apa? Ini ru'yat yang global di sini yang dimaksud adalah ru'yat yang dilakukan oleh penyelenggara haji. Paham ya? Jadi pertama ada metode hisab, ya, yang menggunakan metode hisab ini sudah menentukan kapan kita melakukan sholat Idul Adha, ya, ini sudah ada yang menentukan. Kita tidak berbicara tentang ini. Lalu yang kedua, metode ru'yat. Metode ru'yat ini ada 2. Ada yang menganut ru'yat lokal, yaitu ru'yat yang dibatasi oleh negara-negara bangsa. Jadi Indonesia melaksanakan ru'yat, Malaysia melaksanakan ru'yat, ya. Lalu kemudian semua negara melaksanakan ru'yat. Lalu yang ketiga adalah ru'yat global, yang dalam hal ini ru'yat ini melihat
bagaimana penyelenggara haji melaksanakan ru'yat. Jadi penetapan 1 Dzulhijjahnya berdasarkan penetapan penyelenggara haji. Nah, 3 metode ini bisa dipahami ya. 3 metode ini. Lalu mana yang paling kuat? Nah, memang ada perbedaan pendapat di sini. Tapi kalau Bapak-bapak bertanya kepada saya meyakini tentang kuatnya dalil tentang bahwa untuk hal ini kita berpegang kepada ru'yatnya penyelenggara haji, Pak. Ya. Tapi kita serahkan kepada masing-masing orang ya untuk meyakini kebenarannya masing-masing. Kenapa saya meyakini atau lebih berpegang kepada ru'yatnya penyelenggara haji? Karena Nabi mengatakan yang namanya puasa Arafah itu adalah syamu yaumi Arafah. Nabi tidak pernah mengatakan puasa 9 Dzulhijjah. Paham ya? Jadi Nabi mengatakan syamu yaumi Arafah. Ya. Tapi sekali lagi kita tidak mengingkari bahwa ada perbedaan pandangan. Karena sebagian kaum muslimin ya bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa yang namanya puasa Arafah itu tidak harus dikaitkan dengan wukuf di Arafah. Yang penting kalau Anda meyakini bahwa itu adalah 9 Dzulhijjah, Anda puasa Arafah di situ. Nah, kalau menurut saya pendapat ini lebih lemah. Ya, kalau pendapat saya ya seluruh ibadah yang kita laksanakan di bulan Dzulhijjah itu terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Ya, termasuk ketika seseorang melaksanakan puasa Arafah itu adalah ketika jamaah haji sedang melaksanakan wukuf di Arafah. Makanya Nabi mengatakan syamu yaumi Arafah. Kira-kira bisa dipahami ya Pak ya. Nah, jadi di antara perbedaan-perbedaan ini yang ingin saya katakan Pak, ya, saya ingin mengatakan ini ya supaya kita terhindar dari dosa ya. Terlepas dari adanya perbedaan-perbedaan ini, yang penting Bapak jangan puasa ketika para jamaah haji sudah berhari raya. Paham maksudnya Pak ya? Kalau jamaah haji sudah berhari raya, sebenarnya itu sudah hari raya itu. Meskipun sebagian kaum muslimin yang lain mereka masih ada yang berpuasa karena meyakini itu masih tanggal 9 Dzulhijjah gitu loh. Bisa dipahami ya? Jadi supaya kita terhindar dari dosa melaksanakan puasa di hari raya, ya menurut saya jangan puasa di hari ketika penyelenggara haji sudah berhari raya di sana. Ya, Arab Saudi sudah berhari raya, ya sementara ada umat Islam yang masih puasa Arafah. Nah ini kan bahaya, Pak. Karena apa? Karena puasa di hari raya itu berdosa. Ya. Jadi terlepas dari adanya perbedaan itu, ini pesan saya saja. Ya. Jadi ini yang ingin saya sampaikan. Ya. Jadi kira-kira bisa dipahami ya yang saya sampaikan ini, Pak ya.